bersatu untuk kebenaran dan bukan kejahatan. Haleluya, victorious kids. Marilah kita membaca Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi pada waktu itu bahasa di seluruh bumi hanya satu. Lalu mereka bersatu hendak membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wah, luar biasa kan? Tuhan pun mengakui kalau bersatu, pekerjaan besar akan terlaksana. Bahkan membangun menara ke langit pun bisa dilakukan. Namun tentu hal itu tidak boleh terjadi. Manusia ditentukan untuk hidup di bumi, bukan di langit. Itu sebabnya Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Maka Tuhan kemudian mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa satu sama lain. Lalu akhirnya mereka harus berhenti mendirikan menara itu. Sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Nah, victorious kids, dari sini kita belajar bahwa kita jangan bersatu untuk kejahatan, yakni untuk membuat menara Babel. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan, sehingga harus gagal. Tetapi kalau kita bersatu adalah untuk kebenaran, untuk pekerjaan yang baik, maka itu sesuai dengan firman Tuhan dan akan berhasil. Amin. Janganlah bersatu untuk kejahatan, untuk melakukan hal yang salah. Misalnya victorious kids bersetuju dengan saudara untuk sama-sama berbohong kepada orang tua atau melawan orang tua. Janganlah bekerja sama untuk mencuri dari toko, atau victorious kids setia kawan untuk tawuran dan berkelahi. Semua hal-hal ini adalah kejahatan dan dosa. Jangan bersatu untuk berbuat jahat kepada orang lain. Misalnya bersatu untuk membuli orang lain melalui sosial media, bersatu untuk mengejek dan memfitnah orang lain karena kita tahu dia tidak akan dapat membalas. Janganlah bersatu untuk kejahatan apapun, walau kelihatannya itu boleh-boleh saja, karena banyak orang bersatu melakukan
melakukannya. Namun semua hal seperti itu adalah dosa yang mendukacitakan hati Tuhan Yesus. Mungkin banyak teman Victorious Kids berpikir melakukan hal-hal seperti contoh di atas itu adalah hal yang biasa saja. Namun karena itu melanggar firman Tuhan, maka janganlah Victorious Kids ikut melakukannya. Walaupun sebagai bayarannya, maka Victorious Kids akan dikucilkan karena tetap berdiri dalam kebenaran. Tidak selamanya bila banyak orang bersatu, maka pastilah yang mereka katakan atau kerjakan itu benar. Sedangkan bila seseorang itu sendirian saja, maka pastilah pendapatnya atau apa yang dikerjakannya itu salah. Ukuran kebenaran bukan karena banyaknya orang bersatu melakukannya atau mengatakannya, tetapi apa yang benar adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita sudah membaca kisah Menara Babel tadi. Walau mereka berjumlah banyak dan walau mereka bersatu, namun apa yang mereka kerjakan tidak seturut kehendak Tuhan, maka tidak akan berhasil. Biarlah sejak usia dini Victorious Kids mengerti hal ini. Jangan hidup dengan mengikuti arus kebanyakan orang saja, tapi perhatikanlah baik-baik apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Bila itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, walaupun banyak orang melakukannya, janganlah mau mengikuti mereka, apalagi bersatu untuk melakukan kejahatan dengan mereka. Sangat mudah untuk bersatu melakukan kejahatan, sebab sifat untuk berbuat dosa atau berbuat kejahatan sudah ada dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan. Justru bersatu untuk kebenaran, untuk melakukan hal yang benar, sungguh-sungguh membutuhkan keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan. Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk jangan bersetuju dengan kejahatan, yakni jangan ikuti nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, di mana di dalamnya termasuk penggosip, pemfitnah yang selalu menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Janganlah Victorious Kids mau mendengarkan gosip dari orang lain. Orang yang demikian kelak akan menggosipkan Victorious Kids juga. Jangan pula Victorious Kids menjadi penyampai gosip kepada orang lain lagi. Itu artinya mau bersatu dalam kejahatan. Jika sudah pernah melakukannya, marilah bertobat dan jangan mau lagi terlibat dalam gosip apapun. Mungkin teman yang suka bergosip dengan Victorious Kids selama ini akan merasa tersinggung ketika Victorious Kids tidak mau lagi bergosip dengannya. Janganlah takut kepadanya, lalu kemudian kompromi lagi dengan cara sama-sama bergosip atau mencemooh lagi. Biarlah Victorious Kids berani melakukan kebenaran, walau sebagai bayarannya mungkin Victorious Kids harus kehilangan teman dan berdiri sendirian. Victorious Kids sebagai anak Tuhan, marilah kita bersatu berdoa, memohon selalu perlindungan Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi kita. Marilah kita juga bersatu berdoa untuk keselamatan orang lain di sekitar kita. Kita ingat ayat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 yang berkata,
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Marilah kita juga selalu bersatu dalam hal suka menginjil, yang berarti kita suka memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, pengampun dosa manusia, dan satu-satunya jalan ke sorga. Jangan kita malas bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus setiap kali ada kesempatan. Bila kita semua bersatu melakukannya, maka akan selalu ada jiwa yang diselamatkan dan menerima jamahan kuasa Tuhan. Memberitakan Injil adalah tugas kita semua, anak-anak Tuhan, baik kita yang masih anak-anak dan juga semua orang dewasa. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mari kita bersatu melakukannya dengan setia. Marilah ikuti doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya menerimamu di dalam hati saya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Dan mulai hari ini saya memilih untuk selalu mengerjakan kebenaran firman Tuhan saja. Saya tidak mau bersatu untuk melakukan kejahatan seperti berbohong, menggosip, membuli orang lain, melawan orang tua, ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Ampunilah semua